Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Gantningrum dari kelas 12 Farmasi. Ingin berpresentasi tentang vitamin dan mineral. Vitamin suatu senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Vitamin diperoleh tubuh dari makanan sehari-hari, tetapi ada juga yang diperoleh tubuh dari hasil sintetis flora usus. Misalnya vitamin K dan asam pentotenat atau vitamin B5. Vitamin A dan D dalam jumlah sedikit dapat dibentuk oleh tubuh sendiri. Penggolongan vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut air, yaitu tiamin, ribolvin, biotin, rutin, asam folat, asam pentotenat, cyanobalamin, asam para aminobenzoat, nikotinamida, piridoksin, dan asam askorbat. Yang kedua, vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin obat-obat tersendiri, yaitu 1. Obat vitamin B kompleks. Kelompok vitamin ini berasal dari sumber yang sama, sehingga disebut B kompleks. Definisi salah satu anggota kelompok vitamin ini biasanya juga disertai definisi seluruh kompleks vitamin ini. Yang A, tiamin, vitamin B. Terdapat dalam kulit beras, hati, ginjal, ragi, sayuran, dan kacang-kacangan. Defisiensinya menyebabkan gejala anoreksia, obstipasi, kejang otot, kesemutan, parestesia, beri-beri, dengan polineuritis dan gangguan jantung. Dalam dosis tinggi bersama dengan vitamin B6 dan B12 digunakan sebagai neurotropik. Riboflavin, vitamin B2, terdapat pada usus, telur, hati, kulit, beras, ragi, dan sayuran. Defisiensinya menyebabkan sakit tenggorokan, radang pada sudut mulut, radang lidah, kelainan mata, dan konjungtivitis, fotofobia, dan gejala avitaminosis B lainnya. Selanjutnya, piridoksin, vitamin B6, banyak terkandung dalam daging, hati, ginjal, padi-padian, kacang, dan sayuran. Defisiensinya menyebabkan gangguan kulit, gangguan alat pencernaan, radang selaput lendir mulut dan lidah, dan radang saraf, gangguan pembentukan sel darah merah. Defisiensi ini dapat juga terjadi karena pemakaian INH untuk jangka waktu yang lama. Nikotinamida, niacinamida, faktor PP atau vitamin B3, terdapat dalam sayuran, ikan, daging, dan gandum. Vitamin ini terdapat sebagai asam nikotinat pada hati asam ini berubah menjadi nikotinamida yang merupakan koenzim pada proses oksidasi reduksi. Asam pantotenat atau B5 terdapat pada semua jaringan tubuh dan semua macam makanan, juga dapat diproduksi dan flora usus. Bentuk aktifnya isomer Dexter, yaitu pantotenat, merupakan koenzim A penting dalam metabolisme. Defisiensinya pada manusia belum dikenal. Asam folat
Vitamin B11 terdapat dalam sayuran, hati, daging, ikan dan kacang-kacangan, dan buah-buahan. Dalam hati diubah menjadi tetrahidrofolat, suatu koenzim pada sintesis asam inti dan pembelahan sel. Defisiensinya menyebabkan anemia megaloblaster. Yang G, cyanocobalamin, vitamin B12. Terdapat pada suatu kompleks protein makanan yang berasal dari hewan, yaitu daging, telur, usus. Vitamin ini merupakan faktor penting pada pembentukan eritrosit dan defisiensinya menyebabkan anemia megaloblaster. Yang kedua, asam askorbat atau vitamin C. Banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Berperan penting dalam pembentukan zat pengikat dalam tulang dan tulang rawan, sekitar kapiler, dan antar sel atau kolagen yang penting saling terikat pada jaringan. Vitamin C juga dapat digunakan untuk mempercepat sembuhnya luka dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi kumas serta berfungsi sebagai antilipidemika. Defisiensinya vitamin C menyebabkan sariawan atau skorbut, gigi mudah lepas, luka yang sukar sembuh dan mudah terjadinya pendarahan. Vitamin A, retinol atau akseropol. Dalam sayuran terdapat sebagai provitamin A, karoten dan karotenoid yang dalam usus diubah menjadi vitamin A. Vitamin A sendiri terdapat dalam usus, kuning telur, hati, dan minyak ikan. Vitamin A berfungsi yang A untuk menjaga keutuhan jaringan epitel dan mukosa di seluruh tubuh sehingga jaringan tersebut tidak mudah rusak dan terjadi hiperkeratosis di kulit, konjungtivitis, kornea. Merangsang sintesis RNA, glukoprotein dan kortikosteroida. Pembentukan rodopsin yaitu pigmen fotosintetis yang dibutuhkan oleh retina mata. Defisiensinya vitamin A menimbulkan rabun seja, hemerotopia, menghambat pertumbuhan anak. Vitamin D, erga-kalsiferol atau kalsiferol, terdapat sebagai provitamin D, ergosterol di dalam sayuran dan ragi. Juga dapat di dalam tubuh, yakni di bawah kulit oleh pengaruh sinar matahari akan diubah menjadi kalsiferol atau vitamin D2. Fungsi vitamin D mengatur metabolisme CA dan F bersama-sama hormon patiroid. Defisiensinya menimbulkan penyakit rakitis atau tulang mudah bengkok. Vitamin E atau alfa tokoferol merupakan senyawa tokoferol. Dikenal 4 macam tokoferol, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Senyawa yang aktif adalah alfa tokoferol. Vitamin E banyak dijumpai dalam minyak nabati, minyak jagung, minyak kedelai, dan bunga matahari, padi-padian, ragi, hati, kuning telur, dan sayuran. Dalam pengobatan digunakan pada jantung atau angina, artrosis, neuralgia, hiperkolesterolemia, dan penyakit kulit. Juga digunakan untuk anti keguguran atau obat kemandulan. Vitamin K. Vitamin K1 meliputi vitamin K1 disebut fitomenadion. Terdapat dalam sayuran hijau dan minyak nabati. Vitamin K2 dihasilkan oleh flora usus dan menyerapnya dari usus memerlukan asam empedu.
Vitamin K3 menadion dan vitamin K4 menadiol merupakan zat sintetik. Vitamin K merangsang pembentukan protrombin di dalam hati. Defisiensinya vitamin ini menyebabkan hipoprotrombinemia yang mengakibatkan darah sukar membeku. Kita lanjut ke mineral. Mineral adalah zat anorganik yang dalam jumlah kecil bersifat penting bagi banyak proses metabolisme tubuh. Unsur yang paling banyak dibutuhkan adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, klorida. Elemen spura adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg sehari, yakni besi, seng, tembaga, mangan, molybdenum, fluor, krom, iodium, selenium, dan kobalt. Fungsinya masing-masing sangat berbeda. Yang pertama, Ca dan P sebagian besar bertanggung jawab bagi kekuatan kerangka. 2. K, Mg, dan P untuk membentuk sistem terpapar intraseluler, dan Na, dan yang ketiga adalah Na dan Cl berperan penting di ruang ekstraseluler sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Banyak elemen spura merupakan kofaktor dari metaloenzim, misalnya Fe, Zn, Mn, dan Cu yang mengatalisis banyak proses metabolisme. Yang kelima, F dan Sr merupakan zat penting bagi tulang dan gigi dan emalnya. Yang keenam, iodium merupakan bahan baku bagi sintetis hormon tiroid. Obat-obat tersendirinya, yang pertama, kalium klorida merupakan kation yang penting dalam cairan intrasel dan merupakan zat penting untuk mengatur keseimbangan asam-asam serta isotonik sel. Kation ini juga mengaktifasi banyak reaksi enzim dalam proses fisiologis seperti penurusan impuls di saraf dan otot, kontraksi otot, dan metabolisme karbohidrat. Natrium klorida merupakan kation yang penting bagi cairan ekstrasel dan berperan penting pada regulasi tekanan osmotik sel. Defisiensinya bisa terjadi akibat kerja fisik yang berlampau berat dan banyak berkeringat serta banyak minum air tanpa tambahan garam ekstra. Yang ketiga, kalsium. Fungsi utamanya adalah bahan pembangun tulang. Berperan penting dalam regulasi daya rangsang dan kontraksi otot-otot serta penerusan impuls saraf. Defisiensinya, Ca menimbulkan kelembapan tulang, osteomalacia, dan mudah terangsangnya otot dan saraf dengan akibat serangan-serangan tetania. Yang keempat adalah seng sulfat. Kadar seng dalam tubuh agak tinggi dibandingkan dengan elemen spura lainnya dan sebagian besar terdapat dalam tulang dan prostat. Fungsinya ia sebagai kofaktor dalam minimal 100 enzim yang terlibat dalam segala proses metabolisme. Yang kelima adalah fluorida. Fluor terutama ditimbun sebagai apatit di dentin dan email, juga dalam tiroid dan ginjal. Ekskresinya melalui saluran kemih dan keringat pada transpirasi berlebihan. Fluoroapalit yang terbentuk bersifat lebih padat dan tahan asam juga menutupi pori-pori kecil hingga email lebih sukar larut dalam asam yang terbentuk setiap kali makan gula atau karbohidrat. Yang keenam adalah strontium klorida. Elemen ini berguna melindungi gigi terhadap pengaruh suhu dan kimiawi yang disertai nyeri. Selain itu juga mengurangi sensitivitas gigi terhadap rangsangan tersebut dengan jalan membentuk lapisan pelindung keras di luar dentin yang sudah kehilangan emalnya karena erosi dan pengendapan kalsium. Yang ketujuh adalah magnesium.
Terdapat dalam tulang dan cairan intasel, juga sebagai kofaktor enzim-enzim yang menghasilkan energi berperan penting pada kontraksi. Atau yang kedelapan adalah krom, digunakan untuk kerja insulin yang optimal dalam bentuk aktifnya sebagai senyawa organik atau GTF, glucose tolerance factor, yang 20 kali lebih aktif daripada garam krom anorganik. Yang kesembilan adalah tembaga, merupakan kofaktor bagi citohomoksidase dan beta hidroksilase yang merubah dopamin menjadi noradrenalin, yang juga penting bagi sintesis hemoglobin. Kekurangannya dapat menyebabkan kelambanan, psikomotor, atau serangan epilepsi serta kelainan pada rambut. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.